血彩衣，原来她是你女儿。可是究竟是谁更自大呢？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni kali ini masih di dalam sebuah gua. Terlihat Muyun yang menjanjikan jika di masa depan ia bertambah kuat, ia pasti akan menyelamatkan mereka semua. Alhasil Tuan Ji pun sangatlah senang dan menjanjikan jika Muyun beneran bisa menyelamatkannya, maka seluruh keluarga Junya pasti akan menghargainya. Yang pada akhirnya Bos Muyun pun berniat menunjukkannya secara langsung bagaimana cara ia menyembuhkannya. Apalagi mereka semua sudah lama tidak melihat wajah sendiri. Tapi hal ini hanyalah sementara dan tidaklah pulih sepenuhnya. Alhasil dengan bantuan dari Bos Muyun, Tuan Ji pun beneran bisa dipulihkan. Bahkan setelah melihat wajah aslinya, lagi-lagi ia pun sampai mengatakan, selama Muyun bisa menyingkirkan racun yang ada di dalam tubuhnya, maka ia siap mengorbankan apapun untuk Bos Muyun termasuk hidupnya sendiri. Tapi di sana bos kita tak mau sombong dulu, karena memang saat ini ia tak bisa melakukan apa-apa. Tentunya satu-satunya yang dipikirkan hanyalah cara bagaimana bisa membawa mereka keluar dari sini. Selain itu karena menyembuhkan tadi hanyalah bersifat sementara, jadi Tuan Ji pun harus menjadi monsternya lagi. Sedangkan untuk Yahui ia pun mengatakan kalau jalan keluar berada tepat di puncak dari gunungnya. Tapi sayangnya mereka belum bisa keluar dari sini. Karena memang di tempat ini jalan keluar sudah terpasang formasi dari Gunung Suangkong yang memang tak bisa mereka lewati. Jelas satu-satunya solusi agar mereka bisa keluar dari tempat ini dengan menyembuhkan mereka seutuhnya. Dengan begitu mereka tak akan terdeteksi oleh formasinya. Alhasil Tuan Ji pun juga mengatakan agar Muyun tidak terburu-buru. Bahkan ia pribadi siap menunggu Muyun bertahun-tahun sampai beneran bisa. Tentunya untuk sekarang karena Muyun berpartisipasi dalam pemburuan harta karun di sini, jadi ia juga tak keberatan jika Muyun fokus dulu dalam turnamennya. Jelas jika Muyun berhasil keluar dari sini, ia pun menyarankan agar Muyun memberitahukan kepada keluarga Ju kalau mereka semua masih hidup. Dengan begitu keluarga Junya pasti mau bekerja sama. Selain itu demi meyakinkan Tuan Ji sampai memberikan token dari keluarga Junya, di mana hanya murid inti dan para tetua lah yang memiliki token ini. Bahkan di keluarga Ju yang memilikinya tak sampai 10 orang. Tak hanya itu, token tersebut juga sudah terhubung dengan mereka. Itu karena memang jika mereka mati maka tokennya akan meledak. Jadi selama Muyun membawa token dan menemui patriark keluarga Ju, maka mereka pasti akan mempercayainya. Apalagi dengan tokennya masih ada juga menandakan kalau pemiliknya masihlah hidup. Alhasil Muyun yang mendengar semua penjelasannya tak keberatan sama sekali. Bahkan ia juga bergegas melanjutkan lagi turnamen kali ini. Sontak Yahu yang melihat kakeknya memberikan token begitu saja awalnya sedikit bertanya-tanya. Tapi Tuan Ji hanya bilang kalau ia melakukan ini agar Muyun percaya kalau mereka benar-benar meminta bantuan yang tulus. Namun hal ini juga ia lakukan sebagai batasan, di mana jika Muyun tidak memberikan respon dalam waktu yang lama dan mencoba mengelabui mereka saja, maka ia sendiri tak keberatan untuk bunuh diri dan agar tokennya bisa meledak. Balik lagi ke Bos Muyun, di sana setelah keluar dari goanya, ia pun menyadari kalau token ini merupakan senjata suci kelas menengah. Tentunya melihat mereka yang sudah mempercayainya, ia pun hanya bilang agar mereka menunggu sebentar.
Karena memang pemahamannya terhadap buku darah abadi itu masih belumlah cukup. Selain itu di reruntuhan ini juga masih ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Dan benar saja ketika Muyun melihat langit-langitnya, ia pun menyadari kalau pemandangan langit ini seperti sudah pernah ia lihat di suatu tempat. Tapi ketika ia mencoba memeriksanya, daya tarik di reruntuhan sangatlah kuat. Dan ia pun malah masuk ke alam bawah sadarnya. Sontak menyadari kalau daya tarik di tempat ini sangatlah kuat, si Muyun juga mencoba memanfaatkannya untuk mengaktifkan potensi dari dirinya. Namun di saat itu jugalah terdengarlah suara dari gulungan Jusian. Bedanya kali ini ia sudah menyerupai seseorang. Selain itu Muyun juga tiba-tiba terjatuh dan melihat sedikit kejadian di masa lalu. Di mana ia melihat reinkarnasinya atau Raja Peri yang sudah dikelilingi oleh banyak mayat praktisi. Bahkan di saat yang sama Muyun juga melihat seseorang yang tidak ia kenal dan menanyakannya kepada Raja Peri. Sayangnya Raja Peri tak merespon sama sekali, bahkan ketika Muyun menanyakannya secara langsung. Seseorang itu malah memaksa Muyun untuk keluar dari alam bawah sadarnya. Yang ternyata ketika Bos Muyun pun sadar kalau sebenarnya ia memiliki kenangan masa lalu di reruntuhan ini. Selain itu ia juga sudah bisa menggunakan kekuatan immortal dan sudah menembus ke ranah Pribulu tingkat ketiga. Tentunya dengan begini jika ia bertemu lagi dengan kekuatan dari Gunung Suangkong, ia pasti bisa melawannya. Namun di saat yang sama ketika ia sedang termenung, tiba-tiba malah ada seseorang yang menyerangnya. Yang ternyata itu adalah seniornya dari Gunung Pedang yang tengah melakukan pertarungan dengan praktisi Sekte Sengyu. Sontak keduanya yang melihat Muyun jelas menjadi kaget. Yang bahkan praktisi dari Sekte Sengyu ini menjadi marah guys. Karena katanya orang yang telah membantai putrinya yaitu Cai Yi itu adalah Muyun. Tapi Bos Muyun berpura-pura lupa dan bahkan Muyun mengatakan jika dia tidak mengetahuinya. Di saat yang sama sang senior kemudian bilang jika Sekte Sengyu ini telah berkolusi dengan keluarga Si, Jin, dan Lin. Di mana persekutuan mereka memanglah untuk mengepung sekte pedangnya untuk menghalangi agar sektenya tidak berhasil. Tapi perkataan itu dihentikan oleh praktisi tadi yang awalnya dia ingin membantai wanita dari sekte pedangnya. Tapi ketika Muyun datang, ia pun langsung beralih dan langsung berniat untuk membantainya. Dalam misi balas dendamnya karena Muyun telah membantai putrinya. Di sana, Muyun pun kemudian teringat dengan wanita bernama Cai Yi itu. Dia tak menyangka jika Cai Yi merupakan putri praktisi ini. Tapi selain itu, Muyun juga bilang jika sebelumnya Cai Yi tidak memprovokasinya, maka dirinya juga tidak akan membantainya. Jadinya Muyun pun meminta praktisi ini untuk merenungkan kesalahan anaknya yang jelas bukan kesalahan Bos Muyun. Tapi tetap saja ayah Cai Yi masih tidak terima. Ia sudah tak ingin mendengarkan penjelasan dari Bos Muyun dan langsung melakukan serangan. Dan dari sinilah pertarungan pun dilakukan. Praktisi Sekte Sengyu langsung mengeluarkan teknik andalannya. Yang tentu saja ia berniat membantai Muyun dengan teknik api Phoenix-nya. Awalnya sang praktisi merasa pede dengan kekuatannya. Bahkan kekuatannya ini membuat sang senior menjadi panik dan terus khawatir pada Bos Muyun. Di mana Su ini merupakan praktisi generasi kedua dari Sekte Sengyu yang memiliki kekuatan Pribulu tingkat 2 dan akan memasuki tingkatan ketiga. Meski begitu, Bos Muyun tidaklah gentar. Dalam serangan itu dia tidak bergeming sama sekali, membuat Su pun menjadi senang dan mengira jika Bos Muyun sudahlah tewas. Namun sayang perkiraan itu salah karena di sana Bos Muyun masih kokoh berdiri yang malah menyerap semua sumber apinya. Di mana Muyun merasa ketika dia menyerap semua sumber api Phoenix-nya, hal itu ternyata mampu meningkatkan esensi api di dalam tubuhnya. Sambil terus menyerapnya, Bos Muyun pun perlahan mengumpulkan semua api di sana dan langsung membalikannya. Jelas, si Wushu yang melihatnya ia menjadi kaget dan ketakutan yang bahkan si Wushu pun langsung berubah menjadi debu. Hanya dalam sekejap saja pertarungan akhirnya selesai. Siapa? 」 。 。 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 . 。 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 . 。 。 .
Tentu sang senior yang melihatnya ia menjadi sangat tidak percaya. Yakni setelah tak melihat Muyun selama beberapa waktu saja, bos Muyun ini sudah semakin kuat. Hingga sang senior pun kembali bertanya apakah ini beneran bos Muyun. Dimana ketika sang senior terakhir menemuinya, Muyun ini masihlah berkekuatan pribulu tingkat ke-1. Tapi sekarang ketika bertemu dengannya lagi, kekuatannya sudah meningkat drastis. Di sana, bos Muyun pun bertanya kenapa dia kok ada di sini. Muyun menanyakan di mana senior lain seperti Chien, Jijian, dan yang lainnya. Yang ternyata semua murid sekte pedang sebelumnya sedang melakukan rencana, yakni mereka sudah berpencar dan berniat bertemu. Yaitu dalam satu titik pertemuan yang sudah mereka atur. Yang ternyata menurut sang senior titik pertemuan selanjutnya setidaknya tidak jauh dari tempat ini. Tapi meski begitu sang senior mengira pertemuan kali ini akan sangat sulit. Di mana semua rekannya saat ini pasti saja sudah dicegat oleh 3 keluarga besar. Meski begitu, bos Muyun tidaklah takut dan langsung pergi untuk menemui mereka. Di perjalanan keduanya tak sengaja menemukan berbagai mayat yang sudah tewas. Tapi semua mayat ini bukanlah berasal dari sekte pedangnya, yang membuat keduanya pun kembali melanjutkan perjalanannya. Bos Muyun seperti sudah mengetahui tentang peperangan di tempat ini. Itu karena ia mengira semua praktisi ini sebelumnya sudah memperebutkan sebuah harta. Oleh karena itu, ia pun meminta sang senior untuk berhati-hati ketika melihat barang berharga di tempat ini. Setelah sekian lama berjalan, bos Muyun pun kemudian mendengar adanya kedua orang yang tengah bertikai. Di mana itu adalah Jihang dan praktisi keluarga Zhu. Keduanya tengah memperebutkan sebuah harta karun berupa jirah, di mana praktisi bernama Ju Tao meminta agar Jihang menyerahkan harta itu kepadanya. Tapi jelas Sing Jihang menolaknya, sampai akhirnya keduanya pun terus bertikai dan berniat untuk melakukan baku hantam. Tapi pertarungan tidaklah terjadi, di mana di sana bos Muyun pun muncul dan menyapa Sing Jihang. Sontak setelah melihat Muyun yang masih hidup, Sing Jihang merasa tak menyangka. Selain itu, ia juga kaget mengenai kekuatan Muyun yang sudah meningkat lagi. Tapi di sela perbincangan itu, praktisi keluarga Ju seakan dikacangin dan langsung marah besar, dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.